Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan di video kali ini kami akan membahas terkait dengan teks laporan penelitian. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ariel De Armon, Ayu Putri, Cahaya Adi, Kuko Setianingrum, Nadila Urlia, Noriski, dan juga Safira Nur. Tonton materi sampai habis ya. Halo semua, nama saya Ariel dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan penelitian. Teks laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah atau dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional. Dengan pengertian ini, kita mengetahui bahwa penulisan laporan penelitian merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri. Laporan penelitian ada berbagai macam bentuk sesuai dengan untuk tujuan apa laporan dibuat. Selanjutnya ada manfaat teks laporan penelitian. Yang pertama, menyampaikan informasi, presentation of information. Tujuan dari penulisan laporan adalah untuk menyampaikan informasi seputar penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Informasi-informasi yang disampaikan tentunya diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Yang kedua, komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan penelitian merupakan komunikasi tertulis di mana ide penelitian disampaikan oleh penulis lewat media tulis. Kegunaannya adalah untuk mempermudah komunikasi sehingga mengurangi pertemuan tatap muka. Media tulis yang dipilih sudah bisa mewakili apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu yang ketiga, dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang suatu hal. Laporan penelitian adalah sebuah dokumen sah yang memuat suatu ide untuk disampaikan kepada penulis. Selanjutnya ada struktur teks laporan penelitian. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Hal itu terlihat jelas pada definisi yang dikemukakan oleh The American National Standard Institute dalam Clark 2007, bahwa an abstract is an abbreviated, accurate representation of contents of document, preferably prepared by its author for publication with it. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Selain sebagai bagian dari laporan penelitian, abstrak juga dapat menjadi bagian dari artikel ilmiah. Bahkan, abstrak dapat berdiri sendiri sebagai tulisan yang dikumpulkan pada proceeding atau kompilasi abstrak. Akan tetapi, pada umumnya, abstrak disajikan dalam satu kesatuan dengan artikel atau tulisan induknya. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar. Lalu yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah tersebut diteliti, dan pendekatan, metode, teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Isi tahapan pendahuluan pada laporan penelitian dan pada proposal penelitian pada dasarnya sama. Oleh karena itu, genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan pendahuluan dan tahapan penutup pun relatif sama, yaitu eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Perbedaan di antara keduanya terutama terletak pada orientasi waktu. Pendahuluan pada proposal penelitian menggambarkan rencana yang akan dikerjakan, sedangkan pendahuluan pada laporan penelitian merupakan pengungkapan hasil pelaksanaan dari rencana yang sudah dikerjakan. Yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal, yaitu yang pertama landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang paling penting pada subtahap landasan teori adalah bahwa teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dirumuskan dengan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sejumlah teori yang ada dengan cara membandingkan melalui genre mikro diskusi atau eksposisi. Pada subtahap tinjauan pustaka, sejumlah penelitian terdahulu yang terkait diulas dan dibandingkan dengan penelitian dilaporkan pada dasar dilaporkan. Pada dasarnya, tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka dalam laporan penelitian dan proposal penelitian itu sama, terutama untuk subtahap tinjauan pustaka. Yaitu metodologi penelitian. Tahap metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan.
termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Deskripsi digunakan untuk memaparkan lokasi penelitian dan sifat-sifat kekhususan data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Rekon digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung, dan prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Yang kelima yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari dua hal yang berbeda. Pada laporan penelitian, kedua hal tersebut dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan pada laporan penelitian biasanya dinyatakan pada bab 4 atau apabila keduanya dijadikan satu. Atau bisa juga dengan pada bab 4 dan bab 5 apabila keduanya dipisah. 6 yaitu penutup. Penutup merupakan tahapan akhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Untuk menyampaikan simpulan dan saran, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Pada akhirnya, simpulan merupakan ringkasan dari temuan penelitian. Simpulan harus segaris dengan tujuan penelitian, karena dari simpulan dapat diketahui bahwa tujuan penelitian tercapai atau tidak. Materi keempat yaitu mengenai daftar pustaka dan lampiran. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja mengenai daftar pustaka karena telah dijelaskan oleh kelompok penyaji pertama mengenai daftar pustaka. Maka di sini saya akan menjelaskan 3 sumber utama yang sering digunakan dalam laporan penelitian. Yang pertama yaitu buku. Nah, bisa dilihat pada contoh oleh John F. Knight. Daftar pustakanya seperti Knight karena nama kedua di depan, lalu koma, dan John F. nama depannya, titik, lalu tahun terbit, titik kembali, lalu judul buku, titik, lalu kota terbit, dan titik 2 penerbitnya. Untuk yang kedua yaitu majalah atau artikel, sama seperti yang buku, yang ditulis seperti Solihan, koma, Umar, titik, 2013, titik, judul artikelnya, dalam, lalu tuliskan judul jurnal, dan berapa halamannya. Lalu, tuliskan juga kota dan nama penerbitnya. Untuk yang website ini sangat mudah sekali. Kita perlu menuliskan namanya seperti yang buku tadi, yaitu nama kedua di depan, lalu titik, lalu tahun diunggah atau diuploadnya website tersebut, lalu judulnya dalam tanda kutip, lalu sertakan link, serta jangan lupa tambahkan tanggal kalian mengakses. Contohnya, jika kalian mengakses pada tanggal 19 November 2021, maka tuliskan diakses pada 19 November 2021. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka ini yaitu format atau modelnya. Mungkin seperti apa style. Selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran adalah materi penunjang dari teks laporan penelitian. Mengapa tidak dijadikan satu, malah dipisah? Nah, ini bertujuan agar tidak menimbulkan sebuah gangguan untuk pembaca pada saat memahami isi teks. Karena bisa saja pemahaman atau fokus dari pembaca terdistraksi karena adanya lampiran ini. Lampiran ini dapat berupa seperti transkrip hasil penelitian yang kita lakukan, atau buku-buku atau sumber acuan yang digunakan untuk rujukan, surat izin penelitian, atau panduan wawancara kepada narasumber yang kita lakukan selama penelitian, dan tentunya gambar atau dokumentasi yang dapat kita gunakan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan penelitian tersebut. Materi selanjutnya adalah struktur teks dan genre mikro laporan penelitian. Yang pertama adalah abstrak. Genre yang diharapkan adalah abstrak dan fungsi retorisnya adalah menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan, meliputi masalah dan atau tujuan penelitian, metodologi penelitian, atau bagaimana metode dan teknik digunakan. Selanjutnya, temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi, dan atau sara. Struktur teks selanjutnya adalah pendahuluan. Genre yang diharapkan adalah eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya adalah menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur teks selanjutnya adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre yang diharapkan adalah review, dan fungsi retorisnya adalah menyajikan ulasan tentang teoritis dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian
sebelumnya dan berbandingan dengan penelitian yang dilaporkan ini. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan metode, teknik, dan pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian dan juga pembahasan. Fungsi retorisnya yaitu menggambarkan data hasil penelitian, pertanyaan penelitian atau metode pengambilan, serta membahas hasil yang diperoleh gunanya untuk dikaitkan dengan teori yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Fungsi retorisnya yaitu menyampaikan simpulan, implikasi hasil penelitian, dan saran. Struktur teks yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu dapat direalisasikan oleh genre mikro sesuai dengan isi dan fungsi retoris masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan tersebut harus direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai agar fungsi retoris yang diemban dapat tercapai. Sekian pembahasan mengenai teks laporan penelitian. Terima kasih.